begitu mudahnya kita mengakses informasi melalui media-media sosial yang kita miliki, dan sangat berpotensi untuk isu-isu penyebaran isu-isu yang bisa mencederai ukhuwah Islamiyah kita dalam bentuk hoax, ujaran-ujaran kebencian. Di era kondisi yang tidak pasti saat ini, seperti apa cara dan tahapan yang bisa kita lakukan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ukhuwah Islamiyah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Merupakan langkah yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa menjadikan hati kita, pikiran, tubuh dan kekuatan yang kita miliki untuk kita persembahkan hanya untuk mengabdi dan beribadah serta mendakwakan ajaran agama ini. Salawat dan taslim kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membuka dinding pemisah antara barat dan timur, sehingga agama Islam ini adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial, suku, ras, golongan, bangsa. Yang mengikat Islam yaitu akidah dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling mulia di antara kita bukan pada siapa yang berbicara atau siapa yang mendengar, siapa yang paling tinggi kedudukan, jabatannya dan paling banyak hartanya, akan tetapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang paling tekun, paling cerdas dan istiqomah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi watqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Pada ayat ini menunjukkan bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, kedudukan yang paling mulia dan yang paling tinggi di hadapan Allah yaitu kedudukan ketakwaan kepadanya. Takwa adalah penilaian yang paling objektif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bingkai ukhuwah Islamiyah ini dengan kualitas ketakwaan yang senantiasa terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MUI TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa umatku seperti buih di lautan. Para sahabat kemudian bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, pada saat itu umat Islam begitu banyak jumlahnya, namun begitu rapuh dan bercerai-berai. Padahal di era kondisi saat ini, begitu penting untuk senantiasa kita menjaga kualitas ukhuwah Islamiyah kita. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dan hendaklah di antara kalian senantiasa memegang tali ikatan yaitu agama Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Di era keterbukaan informasi saat ini, begitu mudahnya kita mengakses informasi melalui media-media sosial yang kita miliki, dan sangat berpotensi untuk isu-isu penyebaran isu-isu yang bisa mencederai ukhuwah Islamiyah kita dalam bentuk hoax, ujaran-ujaran kebencian. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga kualitas ukhuwah Islamiyah kita dalam bentuk melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban kita, hendaklah kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hablum minallah,
Yang kedua, kewajiban kita adalah senantiasa memperbaiki tali ikatan kita dengan sesama umat manusia dalam bentuk hablu minan nas. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihim sillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas." Akan dilimpahkan suatu kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali selalu memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungannya kepada sesama umat manusia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, di era kondisi yang tidak pasti saat ini, seperti apa cara dan tahapan yang bisa kita lakukan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ukhuwah Islamiyah kita? Pada kesempatan ini sekurang-kurangnya ada 5 T yang bisa kita terapkan untuk membina dan memperbaiki kekokohan ukhuwah Islamiyah kita. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf artinya saling kenal mengenal. Dengan ta'aruf yang kita miliki, saling kenal mengenal, kita menyadari bahwa tentu perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Adanya kelebihan, adanya kekurangan yang kita masing-masing miliki. Akan tetapi karena adanya prinsip saling kenal mengenal, itu akan menjadikan kita saling sinergi, saling terbuka, saling bertukar menukar informasi dan kebudayaan, sehingga dengan demikian kita akan semakin kokoh karena sinergi dari pola sikap untuk saling kenal mengenal itu. Kemudian yang kedua adalah ta'awun, prinsip untuk senantiasa melaksanakan tolong menolong. Saat ini kita membutuhkan sikap tolong menolong itu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan perbuatan, kita menolong dengan hati dalam bentuk doa yang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, tolong menolong dalam bentuk pemikiran. Kita mengajak berdiskusi, berdialog, memberikan solusi, dan memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Kemudian tolong menolong dalam bentuk perilaku. Kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di era kondisi saat ini begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, yang dilanda musibah dan bencana. Menjadi ladang pahala kita untuk senantiasa memasyarakatkan gotong royong ini di dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tafahum, saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian sikap yang saling memahami ini, saling pengertian ini akan memunculkan suatu kebiasaan yang bagus untuk dimana kita senantiasa membidik persatuan dalam bentuk saling pengertian dan saling pemahaman. Kemudian yang keempat adalah tasamu, yaitu senantiasa menjaga pola hidup toleransi, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk maju karena memang memiliki kompetensi dan memiliki keahlian di bidang sains, teknologi maupun di bidang profesi yang lain. Kemudian takaful, yaitu memberikan jaminan kepada saudara-saudara kita untuk senantiasa hidup tenang sehingga susah dan senang dilaksanakan secara berdampingan dan berbaring-baring. Artinya, mari kualitas refleksi keimanan ini kita jadikan sebagai wadah untuk semakin memupuk ukhuwah Islamiyah kita, sehingga yakin dan percaya kekokohan umat Islam akan senantiasa terjalin karena kualitas jamaah. Tentu kita tidak akan mendapatkan sebuah kemenangan kalau tidak dilandasi dengan kekuatan, dan kekuatan akan muncul karena dilandasi dengan persatuan. Persatuan akan muncul karena dilandasi dengan adanya pola hidup yang selalu ingin menjaga ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saya akan menutup dengan pantun. Ia muarifu minasa makuraga riakata fali susumang rigau na ada na sita aja siama si puraga-raga si pakatau si pakalebih si kainga tuari lalu nalino makoto para materi soring mundina pengalah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.